Zani itu kitnya ngapain aja sih? Gimana cara biar potensi damage-nya bisa keluar maksimal? Emang Zani ini ketergantungan banget sama Frazel ya? Kalau pertanyaan-pertanyaan ini pernah muncul di kepala kalian, santai. Di video kali ini aku bakal bahas semuanya dari dasar sampai kalian benar-benar paham. Jadi tanpa basa-basi, ayo kita langsung masuk saja ke videonya. 私はザニー、モンテリファミリーの職員を務めている。これはアイシャドウじゃなくて努力の証。はあ？何急に。この男、私のスマホ完コピしたクローンのコキ作っておやきの位置情報を勝手に抜くのよ。一つ力添えをしてやろう。なんだ、私も佐藤の嫁だぞ。おい、絶対踏むなよ。そんな蹄鉄で踏んだら背中えぐれるぞ。分かってないね。おい、まさきっつったな。あんたたちのチャンネルどん詰まりで2番線力貸してやり。ギャラは全体のゴーゴーで手を。 Selamat datang di channel aku, Subail. Buat kalian yang baru pertama kali mampir, di sini kita bakal bahas tuntas karakter-karakter dari game-game kesayangan kalian dengan gaya yang santai tapi tetap informatif. Disclaimer dulu, info yang aku bahas di video ini berasal dari data preview dan rumor yang udah rame di komunitas. Aku bukan beta tester, jadi bisa aja nanti saat rilis resmi ada perubahan. Anggap aja video ini sebagai gambaran awal biar kalian bisa siapin build-nya dari sekarang. Cara kerja Zani itu simple kalau diurut. Untuk bagian pertama, musuh harus kena Spectro Frazel terlebih dahulu. Frazel ini bisa dikasih dari karakter lain kayak Phoebe atau Rover Spectro. Nah, setiap kali musuh yang kena Frazel itu diserang, Zani bakal otomatis ngubah stack Frazel jadi Scorching Ember lewat pasifnya yang namanya Forte Circuit. Dari situ, Ember yang udah dikumpulin bakal dikonversi jadi Blaze, dan Blaze ini yang jadi bahan bakar utama buat ngebuka semua jurus gila Zani. Kalau Blaze-nya udah cukup banyak, Zani bisa masuk ke Inferno mode tempur khusus di mana semua basic attack-nya berubah jadi tebasan berat. Scalingnya makin gede tergantung berapa banyak Blaze yang dikorbanin. Tapi karena Zani bukan karakter yang bisa nyebar Frazel sendiri secara konsisten, dia perlu 1 atau 2 support yang bisa bantu ngisi Frazel terus-terusan. Dia bukan penghasil bahan, tapi pengolah bahan. Dan disanalah potensi burst dia bisa maksimal. Jadi kalau kalian udah ngerti urutan ini, dari Frazel ke Ember, dari Ember ke Blaze, dari Blaze ke Inferno mode, dan dari situ baru keluarin tebasan gila, kalian udah ngerti 100% isi kitnya Zani. Zani punya basic combo sampai 4 hit, dan bisa dapat serangan tambahan kalau timingnya pas. Skillnya bisa nahan serangan dan langsung counter, dan kalau redundant energinya penuh, energi yang dikumpulin dari serangan, dia bisa masuk ke mode siaga buat nyerang lebih besar. Intro skillnya ngasih Spectro damage dan bantu isi redundant energi, sedangkan outer skillnya ngeluarin serangan ke musuh, ngabisin semua ember yang udah dikumpulin, dan bikin semua karakter di tim kalian ngasih damage lebih besar ke musuh selama 20 detik. Ultimate punya 2 tahap, Reburn buat masuk ke Inferno mode, semua basic attack-nya berubah jadi tebasan berat, dan dia dapat 50 Blaze langsung. Setelah 8 detik atau kalau Blaze-nya habis, lanjut ke Judgment Day, serangan besar penutup yang nutup Inferno mode. Jadi rotasi simpelnya, kasih Frazel, kumpulin Ember, jadiin Blaze, masuk Inferno mode, dan tebas musuh sampai mentok pakai semua sumber daya yang udah dikumpulin. Cuma segitu. Set Echo yang paling cocok buat Zani itu Eternal Radiance, karena ngasih bonus Spectro damage dan ningkatin crit rate kalau musuh udah kena banyak Frazel. Cocok banget sama cara main Zani yang muter di Ember dan Blaze. Sebenarnya ada beberapa set lain yang bisa dipakai juga, tapi untuk sekarang ini adalah pilihan terbaiknya. Jadi silahkan farming dari sekarang biar damage Zani kalian makin pedes. Untuk senjatanya, Zani paling cocok jelas pakai senjata signaturnya, karena senjatanya bisa ningkatin attack, nembus pertahanan musuh, dan bikin serangan Spectro Frazelnya makin sakit. Dan kerennya, efek ini bisa dipicu terus selama rotasinya jalan. Tapi kalau kalian belum punya, tenang aja, kalian masih bisa pakai senjata lain yang punya substat crit rate atau attack. Yang penting efeknya nyambung sama cara main Zani, nggak harus signatur, yang penting logis. Untuk bagian line up-nya, Zani paling cocok digabungin sama Phoebe, karena Phoebe bisa terus-terusan ngasih Frazel ke musuh, dan itu penting banget buat ngisi embernya Zani. Lalu masukin juga Shorekeeper buat support dan sustain, karena dia bisa ngasih buff crit plus healing sekalian. Kalau kalian nggak punya Phoebe, bisa ganti sama Rover Spectro, dan Shorekeeper-nya bisa diganti ke Verina. Untuk bagian resonance chain-nya, sebenarnya RC0 aja udah cukup buat Zani. Semua kit pentingnya udah jalan dan damage-nya juga udah bisa keluar maksimal. Tapi buat kalian yang pengen ngejar dupe-nya, untuk RC1, setiap kali Zani pakai skill versi penuh yang keluar pas dia udah siap di ready stance,
damage spektronya bakal makin gede, dan dia juga jadi kebal gangguan pas lagi ngeluarin serangan berat kayak Nightfall. Untuk RC2 nya nambahin crit rate dan ningkatin damage multiplier dari skill versi penuh tadi, jadi setiap kali dia lepas tebasan skala gede, damage nya langsung lompat jauh. RC1 aja udah cukup buat gameplaynya stabil dan aman, tapi kalau dapat RC2 efek burstnya jadi makin brutal. Jadi kesimpulannya, kalau kalian udah ngerti alur dari Frazel, Ember, Blaze sampai Inferno Mode, dan tahu kapan harus ngeluarin tebasan beratnya, berarti kalian udah paham cara main Zani 100%. Sisanya tinggal gimana kalian ngatur rotasi dan komposisi tim yang pas aja. Mungkin segitu aja videonya. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan selamat melanjutkan aktivitas kalian masing-masing. Saya pelaku sebagai admin undur diri.